Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 226. Setelah proses pertukaran tawanan perang selesai, Liu Xinyu tiba-tiba berteriak. Sekarang saya menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata telah berakhir. Dan secara resmi mendeklarasikan perang terhadap negara Jinyang. Begitu suara Liu Xinyu jatuh, semburan api dari laras artileri terlihat di kejauhan, dan 25 cangkang hitam terbang seperti kilat. Alis Sima Zhen berkontraksi dan segera berteriak, cangkang peledak. Cepat bentuk formasi arai pertahanan berlapis ganda. Formasi arai yang belum sepenuhnya bubar sebelumnya, kini telah menguat secara tiba-tiba, dan di dalam arai pertahanan, setiap orang telah menopang banyak formasi arai pertahanan kecil. Melihat ini, Sima Zhen merasa lega. Kemudian dia melihat 25 cangkang hitam dengan ukuran berbeda menerobos penghalang pertahanan pertama. Tapi tunggu, tidak ada ledakan. Sima Zhen kaget. Pada saat ini, cangkang keras menembus penghalang pertahanan kedua, dan kemudian menembus tanah. Cangkang itu langsung jatuh dan membuat lubang di tanah. Belum meledak, Sima Zhen semakin bingung. Tapi di saat berikutnya, boom, boom, boom. Tiba-tiba, 25 cangkang hitam di tanah meledak, membuat suara yang menggelegar, serpihan baja tajam disertai dengan api dan asap menyebar, membombardir pasukan di dalam formasi arai. Setelah ledakan, dalam radius 100 meter, ratusan prajurit dirobohkan oleh gelombang kejut, seluruh pasukan Jinyang terkejut. Kekuatan dari serangan artileri ini mengejutkan, aneh, dan menakutkan. Khusus untuk para tawanan yang baru saja ditebus, ketakutan mereka terhadap kerang peledak, hampir menembus ke dalam sumsum tulang. Pada saat kerang meledak, bahkan jika mereka jauh dari ledakan, masih ada banyak orang berteriak dan berlari liar, beberapa orang berteriak dan berjongkok, gemetar, beberapa bahkan mengubur kepala mereka di tanah, menunjukkan pantat yang gemetar. Fobia meriam, adalah suatu gejala yang muncul dari ketakutan akan bola meriam dan kematian, juga muncul di dunia ini untuk pertama kalinya. Dalam menghadapi peluru artileri, orang-orang biasa akan merasakan ketidakberdayaan, ketakutan, dan gemetar dari hati. Belum lagi yang lain, bahkan ketika Sima Zhen melihat kerang ini lagi, dia merasa sedikit gemetar. Terutama melihat bahwa kerang-kerang ini bisa menembus dua lapisan arai defensif dan meledak, itu membuat kepala Sima Zhen kacau dan kaget. Dia samar-samar mengerti bahwa teknologi artileri negara Qixia telah meningkat lagi. Namun, ini baru permulaan. Setelah serangan artileri tidak berhenti, beberapa saat kemudian, 22 peluru yang lebih kecil mendarat, sekali lagi menembus dua lapisan arai pertahanan, dan menghilangkan ratusan nyawa, yang membuat ribuan tentara ketakutan. Boom, boom. Terutama lebih dari 100.000 tawanan yang ditebus, kebanyakan dari mereka berteriak ketakutan. Adegan itu kacau. Tiba-tiba suara-suara menggelegar datang dari jauh, dan Sima Zhen melihat tiga cangkang hitam yang sangat besar melayang, menghantam tanah sebelum dia bisa bereaksi. Boom, boom, boom. Tanah hancur dan nyala api bergulir dalam sekejap, puing-puing baja kecil melesat hingga ratusan meter. Story continues below. Sima Zhen menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut dan gemetar di dalam hatinya, semua tim menyebar dan mencoba menopang lapisan ketiga arai pertahanan. Yang di atas panggung pil emas, segera serang balik. Bagaimanapun, kerajaan Jinyang cukup kuat. Sejumlah besar master naik ke udara, dan bahkan senjata perang terbang mulai melayang, menembak ke arah tentara negara Qixia. Jarak antara kedua belah pihak sekarang lebih dari 3 km, yang berarti bahwa negara Qixia dapat menyerang dengan tidak bermoral dengan artileri, tetapi serangan di sisinya sendiri tidak dapat mencapainya. Akhirnya, para master bergegas ke tentara negara Qixia dengan marah. Lusinan orang dan ratusan orang juga membentuk formasi besar. Tapi negara Qixia sudah siap di sini. Zhao Donghe mendengus dan memimpin untuk membunuh tentara negara Jinyang. Mereka tidak membentuk arai pertempuran, tetapi, mereka segera mengeluarkan banyak tong besi, berukuran 1,5 meter dari cincin penyimpanannya. Barel besi, ini kasar, dengan skor dalam di permukaan, dan fuzes pada tong besi. Zhao Donghe dan yang lainnya menyalakan fuze dan melempar ember besi, yang berat dengan raungan. Lapisan cahaya nyata membungkus barel besi, yang memungkinkan barel besi ini terbang dari kejauhan dengan cepat dan aman, tepat di sebelah deretan besar tentara musuh.
Setelah membuang ember besi, Zhao Donghe dan orang-orang lainnya berteriak. Di sisi negara Jinyang, perilaku aneh negara Qixia membuat para petinggi negara Jinyang menjadi waspada, Diao Desan yang terkemuka bahkan lebih terkejut. Itu bahan peledak, cepat potong, dan kekuatannya akan melemah. Pedang terbang melintas, sejumlah besar, barel besi, ditebas, dan bahan peledak tumpah dari langit. Namun, melihat tindakan mereka, mulut Zhang Hao menunjukkan senyum konyol. Jika itu adalah satu atau dua bom, itu pasti akan efektif bagi mereka untuk melakukannya. Tetapi bagaimana jika itu beberapa ratus? Zhao Donghe dan yang lainnya melempar lebih dari 400 tong peledak sekaligus. Sekarang bubuk mesiu tumpah ke dalam kehampaan, dan hanya setengah dari bom yang berhasil dihancurkan oleh tentara negara Jinyang. Pada saat berikutnya, boom! Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah ledakan super dengan diameter sekitar 600 meter. Terlepas dari apakah itu bom yang masih utuh atau yang telah terbelah, bom itu hampir meledak secara serentak. Ledakan hebat itu membuat seluruh langit berkerut dan gelombang riak bercampur serpihan baja tajam tersebar, menembak ratusan prajurit Jinyang. Langit bergemuruh, dan setelah nyala api yang indah, awan besar hitam berguling dan naik, lambat laun menunjukkan bentuk awan jamur yang bengkok. Awan jamur adalah hasil dari naiknya suhu tinggi dan pendinginan dan perlambatan setelah naik. Selama energinya cukup kuat, ia dapat membentuk awan jamur. Para prajurit di negara Jinyang panik, lumpur yang jatuh melebihi ketinggian 100 meter dan menyebar hampir 2 kilometer, yang mencakup pasukan depan mereka. Di bawah ledakan, arai pertahanan mereka bergetar dan meledak, para prajurit yang sebelumnya di dalam formasi, semuanya musnah. Dibandingkan dengan persiapan tergesa-gesa dari kerajaan Jinyang, kerajaan Qixia sepenuhnya siap, 3 lapisan pertama arai pertahanan sepenuhnya diatur dengan peralatan. Liu Xinyu, Zhang Hao dan yang lainnya berdiri di puncak gunung tanpa gerakan, dan diam-diam melihat badai yang datang dari alam, gelombang kejut, suara keras, gelombang infrasonik, dan goncangan bumi membuat Zhang Hao hanya merasa seperti berdiri di atas ombak. Tapi Zhang Hao masih tersenyum, menyaksikan asap yang mengepul di langit. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah kekuatan industri dan kekuatan Zhang Hao. Liu Xinyu melihat ke arah yang sama dengan tenang, sekitar setengah menit kemudian, Liu Xinyu sedikit lega. Tanah mulai turun, asap dari langit mulai menghilang, dan lokasi ledakan menjadi hancur berantakan. Saat ini, Liu Xinyu tiba-tiba memerintahkan lagi. Serangan artileri, targetnya adalah 5 km. Para master melawan musuh bersama dengan artileri. Cobalah yang terbaik untuk menangkap Pangeran Jinyang dan rombongannya. Tentara, serang. Bang, bang, bang. Ledakan gila dan peluru yang bisa menembus arai pertahanan telah membuat pasukan Jinyang seperti burung yang ketakutan. Meskipun Sima Zhen bingung, dia masih berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 elit, dan kemudian membiarkan pangeran dan partainya dengan cepat mundur. Sekarang bukan waktunya untuk ragu, Sima Zhen hampir mengirim pangeran pergi dengan nada menegur. Dia memimpin beberapa elit dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan tentara. Sekarang Sima Zhen tidak lagi mengharapkan kemenangan, ia hanya ingin membawa kembali elit dari 100.000 pasukan yang datang dalam pertukaran. Adapun tawanan pertukaran ini, dia merasa bahwa dia tidak bisa mengambilnya kembali. Di saat genting ini, tiba-tiba sesosok berdarah bergegas di depan Sima Zhen. Orang itu terluka parah di seluruh tubuh, tetapi melalui pakaian yang rusak, dan bentuk tubuhnya, Sima Zhen masih mengenalinya, ini adalah Diao Desan. Diao Desan bergegas keluar dari area ledakan tadi. Tetapi keadaannya juga sangat buruk, seluruh tubuh ditutupi dengan serpihan baja yang tajam dan masih menancap di tubuhnya. Sima Zhen segera memberi Diao Desan banyak pil obat, dan kemudian membiarkan penjaga membawa Diao Desan untuk mundur dengan cepat. Sebelum pergi, Diao Desan berteriak dengan lemah dan marah. Bunuh semua puluhan ribu tahanan yang tersisa di negara Qixia, bunuh mereka semua, bunuh mereka. Sima Zhen mengangguk, tetapi setelah Diao Desan pergi, Sima Zhen tidak melakukan itu, jika dia benar-benar ingin membunuh semua tawanan, siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan negara Qixia. Tetapi Sima Zhen menyimpan para tawanan kerajaan Qixia di depan tentara sebagai benteng hidup. Dengan metode ini, akhirnya mendapat kesempatan bernafas untuk tentara. Kemampuan militer Sima Zhen akhirnya berhasil, dan beberapa tim kembali untuk memesan dan mulai mundur dengan tertib. Tapi, melihat sisi Sima Zhen,
Zhang Hao menyapa dengan 3 senjata artileri yang baru. Apakah Anda melihat orang itu? Tembaklah. Jika Anda dapat menjatuhkan orang ini, maka ratusan ribu pasukan negara Jinyang akan lumpuh. Aku datang. Feng Ziling tiba-tiba melompat, dan ingin melakukannya. Namun, Dugu Junji menyela, jangan membuat masalah. Dia berkata sambil menarik Feng Ziling ke samping. Menerima perlakuan ini, Feng Ziling segera marah. Kamu berani. Lihat, aku akan mengalahkanmu. Melihat ini, Zhang Hao menghela nafas dan bergegas ke depan untuk menghalangi Feng Ziling. Saudaraku, kamu bisa menembakkan, tapi satu meriam bernilai 10 kilogram besi alkimia. Jika kakak tidak keberatan, kamu dapat membayar terlebih dahulu, lalu Anda dapat bermain sesuka hati. Ah! Mendengar ini, Feng Ziling tiba-tiba memegang cincin penyimpanannya dan dengan cepat mundur sambil berkata, jangan mencoba untuk mendapatkan apa yang ada di tanganku. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao terdiam. Dugu Junji cemberut dan terus mengarahkan serangan artileri. Cangkang peledak zirah berukuran besar, menabrak Sima Zhen, 5 gelombang tentara hancur dalam 1 menit. Berkat kemampuan instruktur, kecepatan tembakan artileri telah meningkat banyak. Sima Zhen sangat menderita. Dia terus menghindari, dan master dari kerajaan Jinyang di ketinggian juga terdesak. Boom! Ledakan besar terjadi lagi, yang membuat banyak tentara dari negara Jinyang mati dan terluka. Tidak, Sima Zhen hanya bisa mundur dengan malu. Adapun tentara, dia tidak peduli lagi. Pertempuran berangsur-angsur berakhir, dan para master negara Qixia mengejar hingga puluhan kilometer dan kemudian kembali. Negara Jinyang bukan orang bodoh, sebagian besar elit tingkat tinggi mereka, banyak yang melarikan diri. Kerajaan Jinyang membawa lebih dari 100.000 tentara dan lebih dari 100.000 tawanan saat ini, semuanya ditelan oleh kerajaan Qixia. Semua tawanan disegel, dan apa yang menunggu mereka akan menjadi kerja sukarela. Selain itu, negara Qixia telah mendapatkan jarahan perang dalam jumlah yang sangat besar. Liu Xinyu berdiri di bukit, sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat, dan tiba-tiba, dia berbalik untuk bertanya kepada Zhang Hao di sebelahnya. Zhang Hao, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Hao berkata tanpa ragu, tumor dalam negara akan diselesaikan terlebih dahulu. Mari kita serang Jiu Yangzong. Liu Xinyu mengangguk perlahan, dan berkata, kali ini, negara Jinyang tidak akan bisa menyerang lagi setidaknya selama 10 hari. Itu hanya kesempatan untuk berurusan dengan Jiu Yangzong. Baiklah, dengarkan perintah. Su Jianzong, Anda bertanggung jawab atas sisa pasukan, dan maju ke Jiu Yangzong. Tentara tidak ragu untuk berbalik, dan dalam beberapa jam, mereka sudah sampai di depan gunung sekte Jiu Yangzong. Dan saat ini penatua King Hongzhi, dari sekte Jiu Yangzong tampak marah dan berteriak kepada Liu Xinyu. Gadis kecil, apakah Anda ingin menjadi musuh Jiu Yangzong saya? Liu Xinyu hanya tersenyum, dan segera muncul suara yang menghina dari kehampaan, kalian benar-benar konyol. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah didengar oleh raja ini. Dalam kehampaan, sosok perlahan muncul, itu adalah kaisar pertama negara Qixia, Liu Dingshan. Di sisi lain, melihat Liu Dingshan muncul, King Hongzhi membalas berkata, Liu Dingshan, Jiu Yangzong belum bergerak, kami hanya berusaha melindungi diri sendiri. Dan Anda bisa memikirkannya, begitu perang dimulai, maka kedua belah pihak akan terluka. Liu Dingshan dengan santai menanggapi, lalu apa masalahnya? Lagi pula, anak dan cucu saya sudah mati, dan hanya ada satu cucu yang tersisa. Di sisi Liu Xinyu, dia sama sekali tidak berkata omong kosong, dan dia memerintahkan, ledakan Jiu Yangzong. Hari ini, Raja ingin menghapus gerbang gunung Jiu Yangzong dari peta. Segera artileri meraung, dan pesona arai pertahanan gerbang gunung Jiu Yangzong bergetar hebat, dan para murid-murid Jiu Yangzong menyaksikan ledakan gila pada arai pertahanan, mereka menelan air liur mereka satu demi satu. Tentara negara Qixia tidak mengelilingi gerbang gunung Jiu Yangzong, tetapi mereka semua orang menyerang dari depan. Di langit, sesepuh King Hongzhi dari Jiu Yangzong berhadapan dengan Liu Dingshan, kaisar Qixia. Keduanya hampir setara, dan tidak ada yang bisa menekan satu sama lain. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi, di saat dia menyaksikan raungan artileri, King Hongzhi tidak bisa tenang lagi. Dia melirik Liu Dingshan dengan wajah muram. Liu Dingshan, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali? Setelah perang dimulai, tidak mungkin untuk berhenti. Sekarang hampir terlambat untuk berhenti.
Anda tahu, negara Qixia berperang dengan negara Jinyang, dan meskipun Jiu Yangzong saya menyerah pada negara Jinyang, saya tidak menyerang Anda. Tahukah Anda bahwa negara Jinyang telah meminta kami untuk menyerang dari belakang beberapa kali? Liu Dingshan mencibir. King Hongzhi, tidakkah kamu merasa malu saat mengatakan ini? Pada saat kritis, Anda harus mengkhianati dan menyerang balik negara tempat Anda pernah tinggal. Anda Jiu Yangzong akan benar-benar melakukan ini. Seluruh barat tanah subur tidak akan memiliki tempat untuk Anda. King Hongzhi tampak semakin suram. Liu Dingshan benar. Jiu Yangzong memberontak ketika negara Qixia membutuhkan banyak bantuan, yang sudah menjadi noda besar. Jika dia masih ingin menyerang negara Qixia, maka itu akan benar-benar bau. Pada saat itu, Jiu Yangzong adalah seekor anjing dari kerajaan Jinyang, dan dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Hanya saja keadaan Qixia sekarang aktif menyerang dan situasinya berbeda. King Hongzhi memandangi artileri di bawahnya, dan menyaksikan lebih dari 30 orang menyeret 3 tong besi, berukuran setengah meter mendekati gerbang gunung. King Hongzhi akhirnya menunjukkan wajah yang garang. Liu Dingshan, jika Anda tidak berhenti, maka kami harus melawan Anda. Anda dapat berpikir jernih, sekarang jika kami kehilangan di kedua belah pihak, itu akan lebih murah untuk negara Jinyang. Jiu Yangzong kami tidak peduli, namun, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Liu Dingshan tertawa. Tapi kami tidak nyaman menahan Anda di belakang. Jika Anda Jiu Yangzong bersumpah bersama dan bersumpah untuk tidak pernah menyerang negara Qixia, maka saya akan segera mundur. Tidak, bisa. King Hongzhi berkata dengan marah. Itu tidak akan berhasil. Liu Dingshan mengangkat bahu dan berkata perlahan dalam sebuah pernyataan. Sekte Jiu yang terlalu besar dan telah memberontak. Tidak nyaman untuk tetap di belakang. Setelah pertimbangan yang komprehensif, kita hanya bisa mencoba menghilangkan Jiu Yangzong. Dan apakah itu akan melukai kedua belah pihak? Apakah itu akan membuat negara Jinyang mengambil tawaran? Itu hanya akan diketahui setelah bermain. King Hongzhi berkata dengan dingin, keras kepala. Siapa yang membuatmu mengkhianati pada saat yang kritis? Penemuan wajah King Hongzhi yang memalukan. Ini bukan pengkhianatan. Sekte Jiu yang tidak pernah menjadi milik negara Qixia. Sekte Jiu yang adalah Sekte Jiu yang. Salahkan negara Qixia Anda terlalu lemah. Mendengar ini, Liu Dingshan marah. Dia mengangguk dengan tenang, mungkin apa yang Anda katakan masuk akal. Jadi hari ini, mari kita lihat dan biarkan Anda melihat berapa banyak kekuatan tempur yang ada di negara Qixia. Kedua orang itu membicarakannya, dan tim peledak, yang terdiri lebih dari 30 orang di negara Qixia di bawah naungan artileri telah tiba di depan gerbang gunung Jiu Yangzong. Gerbang gunung Jiu Yangzong benar-benar luar biasa, dan itu masih belum rusak oleh artileri. Peluru artileri meledak terus-menerus, dan perbatasan pertahanan gunung berfluktuasi semakin kuat. Tapi itu tidak pernah pecah. Perbatasan pertahanan gerbang gunung adalah bagian dari susunan pelindung gunung, dan gerbang gunung seringkali merupakan simpul susunan pelindung gunung, dan juga salah satu posisi terkuat dari susunan pelindung gunung. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, para murid dari Sekte Jiu yang di belakang gerbang gunung diam. Kerang peledak jatuh satu persatu, dan saat ini 4 gelombang serangan telah selesai. Setengah dari lereng bukit berguncang, meskipun pertahanan gerbang gunung tidak pecah, tetapi gerbang gunung sudah penuh dengan retakan, kotoran dan debu beterbangan dalam kekacauan. Tiba-tiba satu kerang peledak jatuh, tanahnya runtuh, lokasi gerbang gunung pecah, gerbang gunung runtuh, dan ada jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi ledakan seperti itu, mereka tidak berani keluar dari lapisan arai pertahanan untuk melawan. Meskipun artileri tidak menembus pertahanan gerbang gunung, menyaksikan nyala api yang meledak dan merasakan kekuatan ledakan membuat semua murid panik. Setiap cangkang dapat mengguncang jiwa mereka. Pinggiran gerbang gunung telah dipotong oleh kerang, menunjukkan tebing kecil, dan kerikil menutupi lembah. Hanya gerbang gunung yang sekuat paku. Tim dinamit akhirnya tiba, mereka menggunakan mantra sederhana dan dengan cepat menggali lubang sedalam 3 meter di bawah gerbang gunung, mendorong beberapa bom ke dalamnya, dan kemudian memblokirnya dengan formasi sederhana, dan setelah menyalakannya, mereka segera berlari kembali. Boom! Setelah mereka berlari sejauh 4 atau 500 meter, gerbang gunung di belakang mereka melonjak ke langit, tanahnya bergetar, ledakan itu langsung membalikkan setengah lereng gunung, pertahanan gerbang gunung yang tidak bisa dilanggar, langsung dipatahkan.
Formasi perlindungan gunung tiba-tiba berfluktuasi hebat, seperti air danau di bawah angin kencang, kisaran fluktuasi menyebar ratusan meter. Volatilitas telah menjadi lebih intens, dan beberapa posisi sudah mulai terdistorsi. Sesaat kemudian, susunan pelindung gunung besar dalam jarak lebih dari 300 meter tiba-tiba pecah, seperti dinding kaca besar yang runtuh. Setengah dari lereng runtuh seperti pasir kuning, dan jatuh seperti longsoran salju, beberapa murid di belakang gerbang mati di tempat, dan sebagian besar yang lain terluka parah. Mereka menjerit dan tenggelam bersama tanah longsor yang bergulir. Melihat runtuhnya formasi, King Hongzhi segera meraung. Jiu Yangzong, bunuh! Raungan kemarahan yang panjang datang dari balik gerbang gunung, dan lebih dari 70 Master Yuanying bergegas keluar. Di belakang mereka, masing-masing ada sebuah bendera formasi yang berkilau metalik hitam yang terbang setinggi hampir 2 meter. Earth Shark Soul Array, menyala. Lebih dari 70 Master Yuanying ditangguhkan di udara, dan bendera di belakang mereka berkibar. Napas ungu segera muncul dari udara yang tipis, dan segera menyelimuti lebih dari 70 orang. Deru naga dan harimau datang dari formasi. Dalam waktu singkat, kepala harimau bertanduk yang hampir 100 meter tingginya, muncul di kehampaan. Roar! Bayangan harimau itu mengaum keras. Ki hitam dan kejam melaju seperti ombak ke arah pasukan negara Qixia. Su Jianzong, komandan negara Qixia, mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat formasi dan serangan seperti itu. Su Jianzong tidak tahu bagaimana serangan itu, tetapi dia tahu itu bukan hal sepele. Dia berteriak, formasi Suangui. Para prajurit di depan tiba-tiba bertindak, dan mereka distimulasi oleh ledakan bendera. Cangkang kura-kura transparan, tiba-tiba muncul di depan legiun negara Qixia. Su Jianzong tidak berhenti, dia berteriak lagi. Tiangang Leifa. Kali ini periode Jindan dan periode Yuanying dimulai, dan mereka segera mengeluarkan bendera baru untuk mengaktifkannya. Langit tiba-tiba berubah menjadi awan hitam, dan awan hitam dengan cepat bergabung bersama, menutupi langit dan kilatan petir bergemuruh. Cerita bersambung di bawah ini. Bang! Gelombang energi ungu dan hitam, bertabrakan dengan petir Tiangang Leifa. Lampu listrik menyala, dan dua kekuatan terjerat saling bertabrakan. Dan dalam waktu singkat kedua energi itu saling memusnahkan satu sama lain. Tapi tampaknya arai jiwa bahkan lebih baik, dan secara bertahap melampaui metode guntur Tiangang, tiba-tiba riak energi menyapu pertahanan Black Turtle Arai. Ratusan tentara berteriak di belakang arai, untuk mendukung pasokan energi arai formasi. Dan kali ini, Su Jianzong telah mengeluarkan perintah baru. Dia menoleh dan berteriak ke tim senjata perang, tembakan panah awan. Busur panah raksasa besar, berukuran hampir 5 atau 6 meter, berdengung, dan banyak anak panah bercahaya terbang ke langit seperti kilat. Dibandingkan dengan artileri yang baru saja muncul, panah yang kuat masih tak tergantikan. Lebih dari 200 anak panah menembus formasi dan menghancurkannya. Para master dari Jiu Yangzong tampak tenang, dan di telapak tangan mereka, sebuah perisai muncul dari udara yang tipis, untuk menghalangi anak panah. Dang, 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 dang. Panah dan perisai bertabrakan, membuat percikan suram, dan suara berdentang hampir tanpa jeda. Melihat ini, Su Jianzong memerintahkan lagi. Artileri, serang. Artileri segera meraung dan cangkang peledak menghantam perisai. Dibandingkan dengan panah otomatis, serangan fisik murni dari artileri lebih besar, dan perisai itu bergetar. Beberapa master yang memegang perisai, memuntahkan seteguk darah di tempat. Pada waktu yang hampir bersamaan, peluru itu meledak. Dibandingkan dengan serangan fisik, kekuatan utama artileri berasal dari ledakan proyektil. Dan proyektil baja ini dengan mudah menembus perisai. Formasi jiwa di langit bergetar. Namun, orang dari Jiu Yangzong segera memerintah, ubah formasi. Lebih dari 70 Master Langit mengubah posisi mereka secara misterius. Formasi arai berubah, dan kekuatan ledakan artileri sebagian besar ditransfer di luar formasi. Kepala harimau itu menjadi gila dan meraung lagi. Riak ungu dan hitam yang lebih kuat, menyebar tiba-tiba. Ribuan tentara di depan negara Qixia menjerit dan berubah menjadi abu terbang. Formasi Suangui langsung pecah menjadi dua. Untungnya, Tiangang Thunder Array mendarat di waktu yang tepat, menghalangi serangan lebih lanjut dari Earthshade Soul Array. Tetapi pada saat kedua arai bertabrakan, banyak Master Jindan yang bertanggung jawab atas Tiangang formasi mengerang, mereka memuntahkan darah.
Kali ini, ada gelombang teriakan membunuh dari belakang Gunung Jiuyangzong yang rusak, dan puluhan ribu murid Jiuyangzong bergegas dengan gila. Dibandingkan dengan pasukan Qixia, murid-murid Jiuyangzong ini tidak memiliki disiplin yang sama dengan tentara. Namun, perbaikannya lebih tinggi, lebih lengkap, dan akrab dengan medan. Mereka membentuk garis pertempuran, dan bergegas dari arah yang berbeda. Situasi tampaknya buruk bagi pasukan Qixia. Zhang Hao berdiri di sebelah Liu Xinyu, alisnya dalam, murid-muridnya berkontraksi, dan tangannya mengepal tanpa sadar. Menghadapi perang yang begitu hebat, kekuatan pribadi tidak signifikan. Artileri bagus, tapi terlalu sedikit. Melihat puluhan ribu murid dari Sekte Jiuyang bergegas seperti gelombang liar, seluruh Legiun Nasional Qixia gelisah. Bagaimanapun, ini adalah Jiuyangzong, yang memiliki sejarah panjang. Cerita bersambung di bawah ini. Berbeda dengan Legiun, para murid Jiuyangzong rata-rata memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan mereka akrab dengan medan di sini. Di lingkungan pegunungan ini, mereka berada dalam kelompok 3, 5, dan puluhan untuk membentuk tim tempur yang fleksibel. Mereka cepat, fleksibel, dan tajam. Pasukan sayap kiri pertama kali menghubungi murid-murid Jiuyangzong. Dia menderita kerugian segera setelah dia melakukan kontak. Beberapa murid dari Sekte Jiuyang menggunakan harta yang kuat dan pedang terbang yang berharga. Mereka membentuk barisan pertempuran besar dan kecil, seperti pisau tajam, langsung memotong pertahanan Legiun. Pada saat ini, pertempuran di langit masih berlangsung, 70 master dari Jiuyangzong mendesak Earthshark Soul Array hingga paling ekstrim, cahaya ungu dan hitam melonjak, dan sesaat kemudian, seekor harimau dengan kepala penuh meraung di kehampaan. Riak ungu dan hitam menyebar, dan vegetasi di sekitar menjadi layu dan bebatuannya juga membusuk. Gelombang energi menyapu, dan para murid Jiuyangzong segera bergegas ke Legiun. Begitu para murid ini masuk ke pedalaman, pasukan negara Qixia mulai runtuh dalam skala kecil. Harus diakui bahwa murid-murid Zhongmen jelas lebih kuat daripada tentara biasa. Bagaimanapun, murid-murid Zhongmen menerima praktik ortodoks dan lengkap, sebagian besar tentara direkrut dari orang-orang biasa, dan tentara hanya bisa memberikan beberapa latihan dan bimbingan populer. Murid Zhongmen dapat berlatih dengan sepenuh hati, tetapi tentara tidak bisa. Murid Zhongmen kaya akan sumber daya, dan setiap murid dipilih dengan cermat. Namun, tidak ada banyak sumber daya militer, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memilih dengan hati-hati, lihat saja. Karena itu, ketika bertarung sendirian atau dalam pertempuran skala kecil, murid Zhongmen berperang melawan tentara. Tetapi tentara bukanlah kesemek yang lembut. 100.000 legiun di negara Qixia baru saja mundur dari medan perang. Di bawah komando Su Jianzong, pasukan itu membuat perubahan cepat. Tetapi melihat legiun itu tiba-tiba menyebar, setiap 3 lusin orang membentuk lingkaran pertempuran, para prajurit kembali ke belakang, pedang menghadap keluar. Setiap kelompok membentuk medan pertempuran yang lebih besar. Meskipun medannya bergelombang, front Legiun dengan cepat stabil. Namun, itu sangat tersebar sehingga membuat Legiun tidak dapat mempertahankan formasi Suangui. Su Jianzong meraung, sehingga dia mendesak Tian Gang Leifa secara ekstrim, menghalangi serangan formasi Jiwa. Tetapi untuk saat ini, lingkungan keseluruhan tidak terlalu baik untuk Legiun Qixia. Liu Xinyu sedikit mengernyit dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhang Hao. Zhang Hao, menurutmu apa yang harus dilakukan sekarang? Zhang Hao langsung tenang, dan dia berpikir dengan cepat. Zhang Hao samar-samar menyadari bahwa ini mungkin sebuah peluang, dia harus memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan kesempatan, merebut. Memiliki. Mata Zhang Hao tiba-tiba bersinar. Yang mulia, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar kalimat seperti ini. Kultivasi tidak cukup, maka gunakan senjata sihir. Liu Xinyu memutar matanya sedikit, tentu saja. Bahkan orang biasa pun tahu kalimat ini. Zhang Hao tersenyum sedikit, dan kultivasi tidak cukup, maka gunakan senjata ajaib, yang hampir menjadi balada rakyat. Tetapi Zhang Hao memiliki tujuan ini, yang mulia, sekarang kami memiliki senjata ajaib yang baru. Itu adalah baju besi dan senjata yang terbuat dari baja. Cerita bersambung di bawah ini. Mata Liu Xinyu tiba-tiba bersinar, dan dia segera memerintahkan penjaga Ninghe County, yaitu pemilik kota Liu Jingming bermain, sekarang saatnya untuk memeriksanya dalam pertempuran yang sebenarnya. Pada awalnya, 10.000 elit Wu Fanghai dibawa ke Kabupaten Ninghe. Kemudian, Liu Jingming yang bertanggung jawab,
dan itu telah sepenuhnya berubah. Bahkan puluhan ribu pasukan di Kabupaten Ninghe sekarang telah dilengkapi dengan perisai baja dan senjata baja. Selain itu, ada ratusan crossbow crosscloud baru yang terbuat dari baja, sedangkan untuk anak panah, ada puluhan ribu. Dibandingkan dengan artileri, pembuatan busur dan anak panah, itu jauh lebih sederhana. Keluarga Zhang memberikan profil dasar, dan sisanya akan diselesaikan oleh perkumpulan penyulingan. Kali ini, Du Gujunji menyerahkan komando artileri kepada Zhang Han, dan mengambil alih pasukan elit dari Ocean Group ke dalam formasi. Zhang Han melanjutkan serangan sebelumnya, artileri itu sepenuhnya ditujukan pada barisan musuh. Pada saat ini, peluru artileri telah digantikan oleh bom ledakan udara yang tertunda. Pada saat ini, artileri telah menyerang arai jiwa hantu sebanyak 3 kali, meskipun setiap kali telah diselesaikan, semua orang dengan tegas percaya bahwa itu harus membayar harga yang cukup besar untuk menangkal kekuatan artileri. Faktanya, Guang Yuanzi sangat marah saat ini. Jarak serangan artileri, bahkan pada ketinggian vertikal, lebih dari 3 km, yang dapat dengan mudah mengenai mereka. Setiap serangan artileri dapat menyebabkan kerusakan besar pada semua orang. Di dalam formasi, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Guang Yuanzi dan lainnya, dan juga baju besi mereka telah rusak. Terutama karena terkena pecahan peluru baja yang tajam, bahkan senjata sihir dapat dipotong. Bahkan Guang Yuanzi sendiri, telah terkena pecahan peluru di paha yang menembus baju besi, ini hampir memotong tulangnya. Meskipun Zheng Yuan memblokir luka itu, tapi itu masih terasa menyakitkan. Pecahan itu sangat kuat, dan daging serta darahnya hampir menempel. Dan dibandingkan dengan jarak serangan artileri, jarak efektif Earthshade Soul Array hanya 3 atau 4 km. Sekarang 3 km jauhnya dari Legiun negara bagian Qixia, kekuatan formasi telah berkurang banyak. Sementara berjuang, gelombang peluru artileri datang, dan Guang Yuanzi melihatnya, dan akhirnya harus menggeram dengan marah. Mundur. Tidak mungkin, semua orang akan tinggal di sini tanpa mundur, beberapa Master Yuanying tahap awal di dalam formasi tidak dapat lagi mendukungnya. Dengan keputusan ini, Guang Yuanzi dan yang lainnya buru-buru mundur. Tetapi mereka masih menyeret para Master dari negara Qixia dan mencegah mereka menyerang murid-murid biasa Jiu Yangzong. Namun, setelah kehilangan serangan di langit, kerajaan Qixia telah membuat perubahan baru. Lebih dari 20.000 pasukan baja tiba-tiba muncul di depan barisan, artileri juga mulai mengganti moncong dan melancarkan serangan terhadap para murid Jiu Yangzong. Meskipun murid-murid Jiu Yangzong tersebar, seluruh wilayah masih relatif ramai di medan yang terbatas ini. 25 senjata artileri diubah menjadi mesin pembunuh. Setiap kali mereka turun, itu bisa membersihkan sekitar 200 meter area. Setelah 2 serangan, para murid Jiu Yangzong menjadi ketakutan. Dalam menghadapi hal-hal seperti artileri, cara tradisional pertahanan, penghindaran, dan ofensif alih-alih pertahanan semuanya pucat dan lemah. Pada saat yang sama, lebih dari 20.000 legiun bersenjatakan baja muncul di garis depan, dan bergabung untuk melawan para murid-murid Jiu Yangzong. Dalam sekejap, para murid dari Sekte Jiu Yang berteriak sekarat. Korps baja ini tidak bertahan sama sekali, mereka percaya pada baju besi mereka. Fuzuan, Fubao, senjata ajaib, serangan mantra jatuh, tetapi tidak bisa mematahkan pertahanan baju besi baja. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi para elit, yang sebagian besar berada di belakang baju besi, mengangkat pedang mereka dan segera menebas para murid Sekte Jiu yang baru saja meluncurkan serangan. Berikan pertahanan pada baju besi dan serang dengan seluruh kekuatanmu. Ini awalnya elit di militer, dan senjata di tangan mereka semua ditempa dengan baja. Baju besi pada para murid dari Sekte Jiu yang rusak dan perisai itu dengan mudah ditembus oleh senjata baja. Seringkali pisau pertama jatuh untuk menghancurkan pertahanan, dan pisau kedua turun untuk membunuh. Ini adalah cengkeraman baja, yang juga merupakan kekuatan industri. Artileri adalah produk industri. Armor senjata baja juga merupakan produk industri. Jiu Yangzong memiliki keunggulan yang kuat, tetapi di bawah serangan kedua senjata industri ini, semangat juang mereka segera goyah. Artileri itu bergemuruh dan meledak, setiap tembakan 25 artileri akan menciptakan kekacauan, dan masing-masing tembakan mewakili korban ratusan murid. Susunan pertempuran tim kecil itu fleksibel, tetapi tidak bisa menghentikan kekuatan artileri.
Ada juga lebih dari 20.000 elit yang dipersenjatai untuk menyerbu, mereka membentuk susunan pisau, yang seperti lingkaran mata gergaji yang membunuh murid-murid Jiu Yangzong. Tiba-tiba bel samar terdengar dari belakang Jiu Yangzong. Itu adalah sinyal untuk mundur. Seseorang berkata di samping Liu Xinyu. Zhang Hao tiba-tiba berkata, saya sarankan, artileri meluas untuk memblokir mundurnya para murid dari Sekte Jiuyang. Tentara mendekati dan mencoba untuk menyatukan para murid dari Sekte Jiuyang bersama-sama. Dan bom-bom itu dapat digunakan. Liu Xinyu menerima pendapat Zhang Hao, dan gerakan besar dimulai. Perang di bawah kekuatan industri adalah pembunuhan standar. Kehidupan mulai berevolusi menjadi angka. Artileri meraung, dan musuh beberapa kilometer jauhnya hancur berantakan. Para murid Jiu Yangzong akhirnya sangat takut, dan mereka mulai mundur dengan panik. Liu Xinyu perlahan menutup matanya dan dia mulai merasakan suasana perang. Deru dan ledakan artileri membuat seluruh lembah, bumi dan langit bergetar. Liu Xinyu bahkan bisa merasakan sedikit naik turunnya tanah di bawah kakinya. Hal ini dipicu oleh peluncuran artileri. Pada saat ini, para murid Jiu Yangzong secara bertahap runtuh di bawah artileri. Raungan besar, api gila, jeritan sekarat, ratapan orang yang terluka, dan asap yang menyengat, menjalin menjadi satu. Adegan ini seperti neraka. Kematian terbesar artileri bukanlah kerusakan langsung, tetapi kejutan. Ketika setiap ledakan menyebabkan bumi bergetar dan udara bergejolak, orang-orang secara bertahap menjadi takut. Legiun negara bagian Qixia akhirnya mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki legiun itu. Mereka berbaris rapi dan berbaris di atas pegunungan dan ladang, menindas ruang para murid Sekte Jiuyang sedikit. Para murid dari Sekte Jiuyang melarikan diri dengan liar, tetapi mereka secara bertahap berkumpul bersama. Pada saat ini, setiap raungan artileri dapat membawa ratusan ribu korban. Dan tidak diketahui sudah berapa banyak murid Jiu Yangzong yang terkoyak oleh ledakan, dan tidak ada mayat tersisa. Di langit, mata King Hongzhi secara bertahap memerah. Tiba-tiba, dia meraung dengan suara keras. Cukup. Melihat para murid tercabik-cabik dalam ledakan, menyaksikan puluhan ribu murid dari Sekte Jiu yang runtuh dan berteriak, King Hongzhi menggigil. Dia takut dengan tekad Liu Xinyu, seorang gadis kecil. Cerita bersambung di bawah ini. Liu Dingshan tidak bergerak, jadi dia saling memandang diam-diam, mengingatkannya. Namun, mulut Liu Dingshan sedikit demi sedikit miring. Bukankah Anda Jiu Yangzong mengatakan Anda dikhianati dengan menghindari korban? Saya akan memberi tahu Anda hari ini, pengkhianatan telah menyebabkan lebih banyak korban. King Hongzhi melihat bahwa Liu Dingshan tidak bergerak, tiba-tiba dia mengorbankan pedangnya, dan dia harus menyerang artileri. Tapi Liu Dingshan menunggu saat ini, dan pedang terbang tiba-tiba muncul di tangannya, menghalangi serangan King Hongzhi. Liu Dingshan mencibir. Anda tidak dapat melakukannya kepada junior, jika tidak, maka akan kacau. Saya memikirkannya, ini sepertinya sesuatu yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa tembakan tidak jujur dari para junior pada periode Huasen pada waktu itu menyebabkan depresi hebat atas praktik seluruh benua subur, dan akhirnya, di bawah mediasi 3 tempat suci, perjanjian ini diperoleh. Dengan kata lain, jika Anda benar-benar berani mengambil tindakan terhadap para junior, tidak perlu saya melakukannya. Seseorang di 3 tempat suci akan mencari Anda. Mata King Hongzhi menjadi semakin sengit. Saya tidak berurusan dengan mereka, saya hanya menyita senjata mereka. Liu Dingshan, Anda akan menyesal, sekarang hanya ada 1 dewa di Qixia, tetapi ada 3 di Jinyang. Dan sekarang ditambah dengan saya. Tidak akan lama bagi saya untuk mengirim Anda melihat putra dan cucu Anda. Tepat di saat ini, terdengar suara dari kejauhan, oh, Anda akhirnya mengatakan kata-kata yang membunuh seperti itu, Anda harus mengurangi intimidasi. Dengan cara ini, jika saya membunuhmu, orang lain tidak bisa mengatakan apa-apa. Suara itu jatuh begitu saja, langit bergetar di kejauhan, dan 2 sosok agung perlahan-lahan muncul, dengan 2 sosok itu pada saat bersamaan, ada pesona yang sangat besar. Seringai di wajah King Hongzhi memudar dalam sekejap, dan beberapa hanya terkejut dan sedikit ketakutan. Song Fei, dan satunya lagi, siapa kamu? Seorang master dengan gaun yang lebih cantik tersenyum dan memperkenalkan dirinya dengan bijak. Fu Yun, peri pedang. Ketika pidato itu jatuh, Fu Yun tiba-tiba memiliki pedang yang berputar di sampingnya. Tidak seperti pedang terbang integrator biasa, ini adalah cahaya pedang, tetapi memiliki semacam spiritualitas yang tak terlukiskan.
Jiang Wang seperti ikan kecil, melayang di sebelah Fu Yun. Wajah King Hongzi suram, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Tapi dia dengan enggan berkata dengan tenang. Fu Yun Daoyou, jika kami membuat kondisi yang cukup untukmu, dapatkah kamu hanya berdiri dan menonton? Fu Yun tersenyum senang, dia dengan lembut melambaikan tangannya, cahaya pedang yang fleksibel muncul di tangannya, Fu Yun dengan lembut membelai cahaya pedang, dan cahaya pedang dengan lembut menggigil sebagai jawaban. Fu Yun berkata dengan lembut, lebih dari 90 tahun yang lalu, saya terluka parah, tinggal di tanah Changlan, dan diselamatkan oleh pangeran dari tanah Changlan. Oh, sekarang dia adalah seorang kaisar. Pada waktu itu, saya berjanji kepadanya, dalam 100 tahun saya akan menjaga negara Changlan. Dan tindakan kerajaan Jinyang telah mempengaruhi keamanan kerajaan Changlan, jadi saya hanya bisa mencoba melemahkan kekuatan kerajaan Jinyang. Jadi jangan ragu dengan niat saya, ayo selesaikan lebih awal, saya masih punya tugas lain. Sebelum kata-kata itu jatuh, pedang terbang menghilang seketika dari tangannya, King Hongzi hanya punya waktu untuk berbalik, dan pedang terbang menyapu lehernya, yang membuat darahnya sedikit terciprat. Lukanya tidak dalam, tetapi, serangan itu mengejutkan King Hongzi. Pada saat ini, King Hongzi menjerit, dan baju besi tiba-tiba muncul di tubuhnya, ada hantu naga yang melayang-layang di permukaan baju besi, dan setelah itu, tombak Fangtian juga muncul di tangan King Hongzi. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan suara gemuruh, King Hongzi segera bergegas ke Liu Dingshan sambil berkata. Berkat besi hitam kemurnian tinggi yang disediakan oleh keluarga Zhang, baju besi harta ini akan memberitahu Anda apa yang disebut ketahanan. Melihat ini, Liu Dingshan juga buru-buru mengeluarkan perisai tebal dengan busur. Begitu perisai muncul, itu diperbesar hingga lebih dari 10 meter, benar-benar menghalangi serangan King Hongzi. Tombak Fangtian dari King Hongzi menusuk perisai dengan ganas. Dang! Udara di sekelilingnya tiba-tiba bergetar, dan percikan kembang api tersebar di antara keduanya. Tombak Fangtian tidak bisa menembus pertahanan perisai, lalu King Hongzi segera menebaskannya, ujung tombak meluncur ke samping sepanjang lengkungan perisai, dan menghasilkan jejak dangkal di permukaan perisai. King Hongzi terkejut, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan dengan serangan penuhnya. Tombak Fangtian ini adalah besi tempa dengan kemurnian sangat tinggi yang dia dapatkan dari keluarga Zhang sebelumnya, 99,9% dari besi tempa ini, diberikan Zhang Hao kepada Zhou Jue diperoleh oleh King Hongzi. King Hongzi menggunakan besi hitam ini untuk menciptakan harta semangat Zongpin ini adalah teknologi puncak Jiuyang Zong. Dan disinilah kepercayaan dirinya berada. Tetapi, dia bingung saat ini, mengapa harta ini tidak bisa mematahkan pertahanan musuh. Liu Dingshan tetap tenang, dan dia sedikit berkata, apakah kamu terkejut? Oh, perisai ini terbuat dari baja kelas atas telah dimurnikan 5 kali, dilipat dan ditempa 13 kali, bagaimana itu bisa rapuh? Sambil berkata, Liu Dingshan menebas dengan pedang panjang ke arah King Hongzi. Pedang ini ditutupi dengan api ungu, dan kehampaan menjadi terdistorsi di bawah api ini. Dang, dang. Pedang dan tombak bertabrakan berulang kali, dan King Hongzi segera ditekan. Dengan wajah suram, King Hongzi tiba-tiba menghancurkan harta rune di tangannya. Petir langit ungu muncul dari kehampaan dan segera membungkus Liu Dingshan. King Hongzi akan terus menyerang, tetapi, Fu Yun dan Song Fei tiba-tiba telah menyerang di saat ini. Pedang terbang Fu Yun menebas baju besi King Hongzi, meninggalkan bekas luka yang dalam, tetapi ia gagal menghancurkan pertahanan. Song Fei tiba-tiba muncul di sebelah King Hongzi, dan pedang panjang itu menusuk langsung pada kelemahan baju besi harta karun King Hongzi. King Hongzi menghindar, dan segera mengayunkan tombak ke belakang, menebas ke arah leher Song Fei. Tetapi, sebelum tombak panjang mencapai Song Fei, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan tiba-tiba muncul di sisi lain King Hongzi. Dan dengan pedang di tangannya dia terus menyerang kelemahan baju besi. Pada saat ini, pedang panjang Song Fei akhirnya bisa menembus ke celah baju besi. Meskipun armor harta karun terintegrasi, itu sepenuhnya ditutupi oleh formasi, tetapi dalam posisi yang lemah, formasi pada akhirnya ditembus. Dengan kekuatan penuh, tusukan pedang ini langsung menembus formasi dan menusuk ke dada kiri King Hongzi. Ketika ujung pedang menembus 3 inci ke tubuh King Hongzi, kekuatan kekerasan pedang Qi menyebar ke organ dalam King Hongzi, yang mendatangkan malapetaka di dalamnya. King Hongzi tertangkap basah, dia berteriak dan terbang keluar.
Sambil menutupi dadanya, dengan cepat dia memblokir pedang Qi di tubuhnya. Tapi dalam serangan kali ini, King Hongzhi mengalami cedera serius. Sebagai ahli di tingkat setengah dewa, dia bisa hidup dengan baik bahkan tanpa tubuh yang sempurna, tetapi sebagian besar true Qi beredar di tubuh. Dan tanpa tubuh, elemen sejati tidak dapat didesak, dan sebagian besar harta sihir dan spiritual tidak dapat digunakan. Mempertahankan kerusakan fisik yang serius, kekuatan King Hongzhi anjlok hingga 30%. Cerita bersambung di bawah ini. Tiba-tiba, raungan keras pecah, dan Liu Dingshan bergegas dengan sangat cemas, sosok itu seperti kilat, dan pedang di tangannya menebas langsung ke leher King Hongzhi. Pada saat ini, King Hongzhi akhirnya merasa menyesal. Dia benar-benar tidak berharap bahwa hal-hal akan berkembang pada situasi ini, bahkan negara Changlan bersedia untuk campur tangan dalam hal-hal di sini. Juga, negara Jinyang gagal menahan penguasa negara Danyang, sehingga Song Fei bisa sampai di sini. Semuanya salah perhitungan, tetapi, semuanya sudah terlambat. Saat ini King Hongzhi juga meraung dengan penuh kesedihan. Semua murid Yang Zong, melarikan diri. Melarikan diri dari Qixia. Kesedihan King Hongzhi mengguncang Jiu Yang Zong dari atas sampai ke bawah. Mereka tidak pernah memikirkannya, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, Jiu Yang Zong, dalam bahaya jatuh. Di sisi lain, Zhang Hao memandang ke langit, hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi. Sekte yang telah berdiri selama 9.000 tahun, hari ini berakhir. Sekte Jiu Yang tidak diragukan lagi kuat, dan kekuatannya cukup untuk melawan negara Qixia. Namun, berbagai hal tidak dapat diprediksi. Di langit, 4 master setengah dewa bertarung, King Hongzhi mencoba menerobos beberapa kali, tetapi dihentikan oleh ketiga orang master tingkat setengah dewa dari negara Qixia, Dayang, dan master dari negara Changlan. Saat ini King Hongzhi tiba-tiba berteriak keras dalam kegilaan, dia membakar sumbernya, meledakkan kekuatannya yang paling kuat, 3 orang Liu Dingshan tiba-tiba terkejut pada langkah gila ini. Dalam ledakan kekuatan, Song Fei akhirnya memiliki celah dan King Hongzhi dalam kekuatan ledakan, segera terbang menjauh, dan menghilang seperti kilat. Saat King Hongzhi melarikan diri, para murid dan tetua sekte Jiu Yang Zong memulai pelarian besar. 9 Yang Zong sudah selesai. Mulut Liu Xinyu tersenyum dingin dan menyeringai, ayo, semua orang bisa menyalin salinan latihan dan rahasia Jiu Yang Zong. Dan yang asli akan menjadi milik keluarga kerajaan Qixia. Zhang Hao sangat gembira, itulah yang tidak dimiliki keluarga Zhang. Tapi kemudian Zhang Hao bertanya dengan khawatir. King Hongzhi ini tidak mati, apakah tidak akan ada bahaya yang tersembunyi? Ada tawa di langit, dan Liu Dingshan perlahan mendarat di depan Zhang Hao, yakinlah, bahwa King Hongzhi telah menghancurkan sumbernya. Kasus terbaik adalah memperbaikinya dan jatuh kembali ke periode Jindan, jika dia ingin memperbaikinya lagi, jangan memikirkannya selama 180 tahun. Jika bernasib buruk, mungkin fondasinya rusak parah. Liu Xinyu melirik Zhang Hao sambil tersenyum, dan kemudian mengarahkan pasukan ke depan untuk memeriksa. Selain itu, sejumlah besar elit di pasukan mulai mengejar para murid Jiu Yang Zong bahkan jika mereka tidak dapat memotong rumput dan akar, mereka harus mencoba yang terbaik untuk membunuh. Di sisi lain, ketika sekte Jiu Yang dirampok, balai kerajaan Jinyang diliputi dengan kemarahan lagi. Kaisar kerajaan Jinyang menatap pangeran dan komandan yang malu, dan tidak berbicara selama setengah jam. Ratusan ribu elit lainnya juga diam tidak berani bersuara, kali ini negara Jinyang benar-benar terluka. Kali ini, akhirnya Kaisar mencibir, apakah semuanya bisu, tidak ada yang bicara. Mendengar ini Perdana Menteri, Pang Chong, berkata dengan ketakutan. Yang mulia, ini adalah kesalahan menteri. Saya tidak berharap negara Qixia begitu gila. Tolong beri hukuman. Cerita bersambung di bawah ini. Menghukummu, jika itu membunuhmu 10 kali, itu akan menguntungkanmu. Aku ingat kesalahanmu, tapi sekarang bukan saatnya untuk mengatakan itu. Pang Chong menarik napas dalam-dalam. Yang mulia, saya percaya bahwa keadaan Qixia saat ini tidak dapat lagi diredakan. Setelah beberapa kemenangan beruntun, saya khawatir bahwa negara Qixia akan menjadi lebih baik dan mendapatkan kesempatan bernafas. Kaisar menanggapi, apa yang Anda katakan masuk akal. Tetapi negara Qixia menang satu demi satu karena mereka mengendalikan artileri. Apakah Anda memiliki cara untuk berurusan dengan artileri sekarang? Yang mulia, saya pikir bahwa jumlah artileri di negara Qixia, sebenarnya itu tidak banyak.
Jika kami meluncurkan serangan skala penuh, artileri negara Kixia akan sia-sia. Selain itu, dalam perjalanan kembali, kami telah mencoba membuat model senjata, beberapa kondisi dasar telah dibuat jelas. Mungkin tidak ada kekuatan artileri negara Kixia, tetapi setidaknya kita juga memiliki artileri, yang dapat menstabilkan militer dan meningkatkan moral. Tidak sulit membuat artileri, dengan kapasitas produksi pengrajin kerajaan, jika mereka terburu-buru bekerja semalam, diharapkan 10 artileri akan dibuat besok. Oh! Kaisar menjadi tertarik, dan untuk pertama kalinya senyum tipis muncul di wajahnya, keluarkan, biar saya lihat. Setelah mendapat izin, Pang Chong datang keluar dengan sedikit kegembiraan, dan membiarkan orang mengirim model artileri keluar istana. Kaisar dan ratusan pejabat mengamati dengan aneh, melihat, artileri ini, banyak orang yang langsung mencemooh, terlalu kecewa, karena sangat kecil. Artileri ini sangat sederhana, hanya satu tabung besi diikat ke rak kayu dengan tali jerami. Larasnya adalah tabung besi yang dibentuk oleh sihir, panjangnya sekitar 1 meter dan permukaannya relatif halus. Warnanya gelap dan mengkilap, seperti porselen, meskipun kecil, namun juga merupakan karya seni kecil. Bingkai kayu juga sangat indah, dan juga diukir dengan banyak pola. Dan sebuah lubang kecil dibuka di bagian belakang laras, bubuk hitam dan cangkang padat diisi dari depan. Kaliber moncongnya seukuran telur, sekitar 1 inci. Kaisar besar Jinyang sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pang Chong mula-mula memuat barang-barang itu, kemudian memuat bubuk mesiu dan proyektil dari depan laras. Kemudian sesuaikan arah artileri dan arahkan ke lempengan batu mulia yang berjarak 50 meter. Disesuaikan, mengundang Kaisar untuk menyala. Kaisar juga tidak sopan, api kecil muncul di ujung jarinya, dan dia segera melambaikannya ke sumbu artileri. Percikan itu meledak, dan nyala api merembes ke laras. Tiba-tiba, sebuah artileri yang sederhana meledak dengan raungan, nyala api merah gelap keluar dari ujung laras hingga 1 kaki, dan sebuah proyektil padat seukuran telur meledak, menghancurkan papan tulis setebal 2 inci di depan. Asap dan bau menyengat dengan cepat menyebar. Banyak orang masih penasaran, tapi setelah melihat ini, jelas tidak mungkin untuk digunakan, artileri ini terlalu lemah, diperkirakan bahwa bahkan periode pemurnian gas tidak dapat terluka parah. Adapun suara ledakan, itu tidak terlalu besar. Kaisar sedikit mengernyit. Ini berbeda dari apa yang dicatat di batu giok. Saya ingat bahwa batu giok mencatat, artileri dapat menembak lebih dari 20 mil, dan setiap ledakan dapat menghapus lebih dari 10 kaki, semua senjata artileri, bahkan Master Yuanying akan terluka jika terkena. Cerita bersambung di bawah ini. Artileri ini, hanya dapat menahan periode pemurnian gas. Pang Chong menjelaskan dengan hati-hati dan perlahan. Yang mulia, teknologi artileri negara Kixia, ada beberapa kesulitan untuk dipelajari, dan kami masih mengeksplorasi. Untuk memproduksi artileri seperti itu, diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Tetapi pertempuran saat ini tegang, dan kami tidak bisa menunggu 2 bulan, kami hanya bisa mendapatkan satu seperti ini, setidaknya untuk menaikkan semangat juang para prajurit. Katakan pada semua orang bahwa kami juga memiliki benda ini sudah cukup. Setelah memikirkannya, Kaisar mengangguk pelan. Tapi, artileri, semacam ini, aku khawatir itu tidak cukup. Yang mulia, ini hanya sebuah model. Artileri asli diperkirakan memiliki panjang 7 kaki, 1 kaki hingga 2 kaki, dan proyektil-proyektil dapat mencapai diameter 7 inci hingga 15 inci. Oh, ya, buat itu sesegera mungkin. Kaisar berkata, menoleh untuk melihat Jenderal Kimaki Shimazen, dan juga memanggil He Dongqi, yang berada di stasiun penalti di kejauhan, kalian berdua, beri kau peluang untuk menebus pahala. Mulai hari ini, kami akan mengerahkan 1,5 juta pasukan dari seluruh negeri dan menggunakan kekuatan nasional kami untuk menyerang negara Kixia. Saya harap Anda dapat menghancurkan negara Kixia, tanpa memberinya kesempatan bernafas. Perdana Menteri Pang Chong berbicara lagi. Yang mulia, Menteri Kriminal memiliki saran lain. Bukankah ada pangeran kedua di negara Kixia, dan sekarang pemimpin negara Kixia sebenarnya adalah seorang putri. Lalu, kita dapat memainkan spanduk untuk pangeran kedua sebagai raja boneka untuk kita. Kuang Fu Ortodoks. Kami ingin memberitahu orang-orang di negara Kixia bahwa kami bukan melakukan agresi, namun, kami harus memperbaiki kesalahan negara Kixia, dan mendukung pangeran kedua.
Dengan melakukan hal itu, maka harus dapat mengurangi perlawanan tentara untuk maju, dan bahkan menarik beberapa kekuatan dari negara Qixia. Hal ini juga dapat membuat keluarga, dan sekte di negara Qixia, menjadi ragu atau bahkan mereka akan berbalik melawan satu sama lain. Kami pertama-tama mengakui aturan pangeran kedua kerajaan Qixia, dan setelah kerajaan Qixia sepenuhnya berada di bawah kendali kami, maka balas dendam akan menjadi mudah. Aula pertemuan menjadi aktif segera, dan berbagai pendapat muncul. Selama diskusi, pelayan Lang cepat-cepat berjalan di sebelah kaisar dan diam-diam mengirim informasi. Jiu Yangzong jatuh, dan sekarang penatua Jiu Yangzong telah datang ke istana di luar untuk meminta bantuan, dan tampaknya hanya ada satu napas yang tersisa. Visi kaisar tiba-tiba menajam. Ini mungkin kesempatan bagus. Sekte Jiu Yang masih harus memiliki banyak akar di negara Qixia. Biarkan Jiu Yangzong mendukung pangeran kedua Qixia. Mungkin itu pilihan yang baik. Kaisar melihat Jiu Yangzong yang lebih tua. Pada saat ini, King Hongzhi memiliki rambut putih dan layu, dan hidupnya hampir berakhir. Melihat King Hongzhi yang seperti itu, Kaisar mengertakkan gigi dan memberitahu orang-orang di sekitarnya. Ambil air jindan. Du air jindan adalah obat berharga yang menyelamatkan jiwa untuk keluarga kerajaan Jinyang. Obat ini dibeli dari timur dan sangat langka dan mahal. Kotak giok terbuka perlahan, dan obat mujarab yang mengalir dengan rune yang rumit dan halus muncul di depan King Hongzhi. Dan siang mengapung, dan semangat di sekelilingnya menjulang. Obat keabadian menyebabkan sedikit penglihatan. Saat Reiki berkumpul, ramuan itu bahkan melayang sendiri. Ini, Lingdan, King Hongzhi berkata dengan kasar. Pil ajaib, atau bisa juga disebut, pil kelas atas dari tahap Huasen. Ramuan dari kondisi ini sudah memiliki sedikit spiritualitas. Cerita bersambung di bawah ini. Kaisar menyalahkan dirinya sendiri di wajahnya. Saya membuat Taois menderita. Ini ketidaktahuan saya. Saya tidak berharap Kongres Qixia menjadi sangat gila. Yang ini seharusnya bisa memperbaiki fondasi Daois, mungkin butuh waktu kurang dari beberapa bulan, kultivasi Daoyou dapat dipulihkan setengahnya. Setelah beberapa tahun istirahat, itu harus sepenuhnya dipulihkan. King Hongzhi sangat tersentuh. Iya, dia sudah menjadi rubah tua, tapi itulah yang sebenarnya terjadi, dan King Hongzhi lebih tersentuh. Dia tahu keadaannya saat ini dan nilai dari obat mujarab. Lebih jelasnya, Jiu Yangzong saat ini memiliki nilai kecil. Setidaknya dia berpikir begitu. King Hongzhi bukan orang bodoh, tetapi dia hanya seorang praktisi, bukan politisi. Dia berjuang untuk duduk dan membungkuk kepada kaisar. Mulai sekarang, saya bergerak atas perintah kaisar. Oke, dengan itu kaisar menempatkan Du Er Jindan di kepala King Hongzhi. Kamu istirahat dulu. Aku akan bertanya kepadamu tentang Jiu Yangzong nanti. Besok, 1,5 juta pasukan akan menyerang untuk memastikan bahwa murid-murid Jiu Yangzong yang tersisa akan diselamatkan. Dan malam itu, beberapa legiun mulai bergerak, dan beberapa yang lebih rumit mengambil surat Jiu Yangzong dan seterusnya untuk meminta dan menyelamatkan para murid Jiu Yangzong. Bagaimanapun, ada puluhan ribu murid di Jiu Yangzong, dan murid-murid ini yang dilatih sedikit adalah tuan yang sebenarnya. Kerajaan Jinyang tidak akan melepaskannya. Mulai sekarang, Jiu Yangzong akan menjadi pedang di tangan kerajaan Jinyang sampai rusak. Mulai hari ini, Jiu Yangzong akan sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk mendominasi takdirnya sendiri. Kaisar kerajaan Jinyang menggunakan air jindan untuk menukar akumulasi sekte Jiu Yang selama ribuan tahun, setidaknya 30% hingga 40%. Saat malam semakin dalam, lebih dari 300.000 legiun kerajaan Jinyang Barat telah menyerang, kebanyakan legiun ini dipindahkan dari kerajaan Danyang, dan arah serangan mereka adalah perbatasan Huaishan Pass. 300.000 legiun, bergerak seperti gelombang tanpa batas yang bergulir ke depan, gunung dan ladang tidak bisa melihat batasnya. Gunung-gunung tertutup dan sungai dipenuhi dengan pasukan legiun. Panglima tertinggi adalah Zhou Chengde, Jenderal Zhengxi di Jinyang. Awalnya, strategi Barat harus ditugaskan ke Zhou Chengde, tetapi Kaisar Kerajaan Jinyang secara langsung menunjuk Marsekal Tentara Nasional dan Jenderal Sima Zhen, untuk menyelesaikan negara Qixia dalam satu gerakan. Zhou Chengde bertanggung jawab untuk menekan negara Danyang. Ketika Zhou Chengde maju, dia menganalisis. Jika informasi itu benar, seharusnya tidak ada artileri di perbatasan Huaishan sekarang. Tapi tetap hati-hati.
Melihat peta, Zhou Chengde dengan cepat menentukan rencana pertempuran, tentara dibagi menjadi 3, tuan dan elit melintasi pegunungan dari sisi utara dan selatan dari perbatasan Huaishan, dan menggunakan keunggulan angka untuk menghilangkan musuh dalam satu gerakan. Saat ini, Zhou Chengde melirik ke kota di kejauhan. Kota ini, juga, dibersihkan, hanya menyisakan orang-orang yang berteriak dan menjerit, dan semua persediaan diambil oleh Qixia. Kebencian. Zhou Chengde mendengus, matanya penuh dengan semangat juang. Hanya saja Zhou Chengde tidak tahu bahwa ada menara Yueyue di negara Qixia. Bai Ye telah lama mengusir semua orang, dan setiap gerakan Zhou Chengde telah terdeteksi. Pasukan Qixia bergerak semalam, dan lebih dari 100.000 orang diam-diam mundur dari perbatasan Huaishan Pass. Dan, beberapa bahan peledak terkubur di bawah pos perbatasan Huaishan Pass, walaupun kali ini sangat sedikit, itu cukup untuk menghancurkan tempat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Sekitar fajar, setelah pasukan Qixia pergi lebih dari 1 jam, Zhou Chengde akhirnya memimpin pasukannya untuk tiba dan menyelesaikan pengepungan, tetapi yang dilihatnya adalah kota kosong. Ini kota kosong lagi. Zhou Chengde mencibir. Aku tidak akan tertipu lagi dalam tipuan seperti ini. Datang, dan selidiki gerakan musuh menuju Qixia. Pasukan beristirahat di tempat dan mengirim beberapa orang untuk mencari kota. Tentara biasa tidak tahu berita tentang peledak dan Yunhai Guan terbang. Mereka pergi ke kota di bawah perintah Zhou Chengde untuk mencari segala sesuatu yang tidak normal, terutama tanah yang baru digali. Pintu terbuka perlahan, dan banyak obor jatuh, memicu bahan bakar. Pada saat berikutnya, dalam ledakan gemuruh dan api, seluruh pos perbatasan Huaishan runtuh seperti istana pasir. Ledakan mengguncang daerah itu hingga puluhan mil, dan cahaya api yang membumbung mengangkat kepulan asap ke langit. Kali ini tidak ada banyak bahan peledak, yang hanya menghancurkan pos perbatasan Huaishan, meninggalkan pasukan Zhou Chengde tanpa perlindungan. Teknik yang sama tidak dapat digunakan 2 kali. Jadi kali ini Zhou Suhai dan Gu Xingdong sangat masuk akal, tetapi mereka hanya meledakkan pos perbatasan Huaishan. Tapi ini sudah cukup. Kekuatan mengguncang tanah sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan bagi pasukan Jinyang. Banyak prajurit menggigil ketika mereka melihat ledakan ini. Di sisi lain, Zhang Hao menerima surat dari Bai Ye dan menyerahkannya kepada Liu Xinyu di sebelahnya, kerajaan Jinyang siap melawan. Liu Xinyu mengangguk dan berkata, tidak mengherankan. Jadi raja ini akan memimpin dalam membersihkan Jiu Yangzong. Sekarang situasinya benar-benar terkendali. Zhang Hao memandang Liu Xinyu, yang tenang dan terkendali, dan sangat terkejut dan sedikit dikagumi, gadis 18 tahun itu bisa mengambil tugas penting dari sebuah negara. Ada apa? Liu Xinyu merasa tidak nyaman ditatap oleh Zhang Hao. Zhang Hao tersenyum sedikit. Saya telah berpikir, mengapa Ouyang Qingque begitu tajam kepada saya? Saya tidak bisa mengetahuinya sampai sekarang. Iya. Bukan apa-apa, tidak ada yang tidak tahu. Keluarga Ouyang mendukung sang pangeran. Liu Xinyu berkata dengan sangat mudah. Zhang Hao tiba-tiba jadi masuk akal, lalu Ouyang Qingque mengisolasi komunikasinya dengan sang putri. Tuan. Huang Mingshan berlari dengan gembira, tetapi setelah melihat Liu Xinyu, ia segera melambat dan pergi menemui Bupati terlebih dahulu. Liu Xinyu memandang Huang Mingshan sambil tersenyum. Yo, bukankah ini, Insinyur Huang, apa yang membuatmu bahagia seperti ini? Ah, ini. Huang Mingshan tidak berdaya. Zhang Hao melirik Liu Xinyu dan berkata dengan ringan, bicaralah. Ah, oke. Tuan, kami menemukan sekotak buku-buku tua di gedung perpustakaan Jiu Yangzong, dan sejumlah besar arai dihitung secara matematis. Setelah diperiksa, metode matematika berkarat dan ada banyak kesalahan. Jelas, itu belum membentuk sistem matematika yang lengkap, tetapi bagi kami, itu masih memiliki nilai yang tak terduga. Setelah sedikit dirapikan nanti, diharapkan kami bisa menghemat waktu pengembangan 10 tahun. Tetapi karena kotak buku ini ditempatkan di ruang utilitas, itu tidak menarik perhatian semua orang untuk saat ini. Sebelum Zhang Hao membuka mulutnya, Liu Xinyu berkata, tidak perlu untuk berpartisipasi dalam distribusi barang-barang di ruang utilitas. Saya memanggil tembakan dan memberikannya kepada keluarga Zhang. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao terkejut. Melihat langit berbintang yang cerah di luar, Liu Xinyu berkata dengan ringan. Keluarga Zhang tidak buruk sekarang, tapi saya ingin melihat seperti apa keluarga Zhang 10 tahun kemudian. Dan karena hal-hal ini berguna, mereka dapat diberikan. Huang Mingshan mundur dengan kegembiraan,
bersiap untuk membersihkan semua barang di ruang utilitas. Sering ada banyak hal baik dalam serba-serbi, tetapi hanya mereka yang memiliki penglihatan baik atau pengetahuan profesional yang dapat menemukan hal-hal baik ini. Tentu saja, keberuntungan masih dibutuhkan. Ketika Huang Mingshan pergi, Liu Xinyu menghela nafas dengan pelan. Zhang Hao, kamu bilang berapa lama kita bisa menghadapi serangan jutaan legiun negara Jinyang? Jika saudara laki-laki saya yang kedua menjadi boneka di negara Jinyang, saya khawatir, kita akan memiliki banyak masalah. Pada saat ini, Liu Xinyu menunjukkan sedikit kebingungan. Pada saat ini, dia memiliki kelelahan yang tak terlukiskan. Zhang Hao perlahan bangkit dan menatap langit berbintang murni. Saya gagal mengejar ketinggalan dengan matahari terbenam Jiuyang Mountain hari ini, tetapi melihat bintang-bintang di sini, saya tidak memiliki pemandangan. Mulut Zhang Hao tersenyum dengan senyum tipis. Yang mulia, malam akan selalu berlalu. Saya pikir negara Qixia masih memiliki kesempatan untuk menang. Jadi kita harus mempertimbangkan bukan berapa lama, tapi bagaimana untuk menang. Kemenangan. Liu Xinyu duduk di kursinya, suaranya bergumam sedikit, sekarang negara Qixia nyaris tidak bisa membuat 1 juta pasukan di seluruh negeri. Tapi itu semua di kerumunan. Tidak ada lagi obat di dalam perbendaharaan. Sangat normal untuk menunda pertempuran terakhir 1 juta legiun selama 1 atau 2 tahun. Tetapi cadangan keabadian negara Qixian hanya takut bahwa itu tidak akan berlangsung selama setengah tahun. Zhang Hao menoleh untuk melihat Liu Xinyu. Apakah pantas bagi Yang Mulia untuk mengatakan ini padaku? Liu Xinyu tiba-tiba bereaksi dan tiba-tiba berdiri, wajahnya perlahan suram. Ngomong-ngomong, Liu Xinyu berada di bawah tekanan besar, dia membunuh saudara lelakinya dan merebut kekuasaan, dan membawa kekacauan negara Qixia. Dia kelelahan, tetapi dia tidak bisa beristirahat. Di antara orang-orang yang dihubungi Liu Xinyu, Zhang Hao unik, cukup muda tetapi sama-sama ambisius, dan telah membuat prestasi penting. Tak terlihat, Liu Xinyu menganggap Zhang Hao sebagai orang dengan pemikiran yang sama. Di seluruh negara Qixia, di mata Liu Xinyu, hanya Zhang Hao yang merupakan orang yang bangun. Sisanya hanya mabuk. Liu Xinyu yang lelah perlu berbicara dengan seseorang, tetapi pada saat ini setelah Zhang Hao mengingatkannya, dia tiba-tiba terbangun, identitas keduanya sangat berbeda. Melihat ekspresi Liu Xinyu, Zhang Hao tiba-tiba tersenyum. Yang Mulia, apakah Anda tahu apa artinya, berkuasa di seluruh negeri? Liu Xinyu menatap Zhang Hao untuk waktu yang lama, kewaspadaannya secara bertahap menghilang, tetapi itu tidak sepenuhnya hilang. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, dan dengan nada redup, dia tidak bisa mengatakan kesepian dan kebingungan. Apakah semua orang yang berkuasa, sendirian? Zhang Hao berbalik dan menatap Liu Xinyu, senyumnya di wajahnya berkumpul, dia melangkah lebih dekat ke Liu Xinyu, dan akhirnya datang ke Liu Xinyu, hanya kurang dari 1 kaki jauhnya. Apa yang kamu lakukan? Mata Liu Xinyu tidak bisa mengungkapkan kebingungannya, tetapi dia sedikit meremas bibirnya dan melangkah mundur, menatap Zhang Hao dengan tatapan dingin, agung, dan serius. Tiba-tiba Zhang Hao mengulurkan tangan dan memeluk Liu Xinyu. Ah! Liu Xinyu akhirnya menunjukkan respons yang tepat dari seorang gadis, menjerit, dan memuji Zhang Hao atas tamparan yang tajam. Segera dia berbalik dan duduk di kursinya, menatap Zhang Hao dengan ganas, dengan amarah dan sedikit niat pembunuhan yang tidak bisa dijelaskan. Tamparan itu cukup keras, dan mereka semua membentuk gema, sehingga Hu Yinglan, yang menjaga bagian luar aula, langsung muncul di pintu masuk aula, dengan pedang di tangannya. Keluar! Liu Xinyu berteriak kepada Hu Yinglan yang baru saja masuk. Hu Yinglan melirik Zhang Hao, menutupi wajah kirinya, mengerjap, dan keluar dari aula dengan senyum misterius di sudut mulutnya. Zhang Hao mencengkeram wajah kirinya dan mendesis dan mengudara. Tamparan itu kejam, kulitnya memar, dan mulutnya penuh darah. Liu Xinyu tidak menunjukkan belas kasihan sekarang. Tamparan di periode Yuanying, untuk Zhang Hao saat ini, itu masih terlalu menyakitkan. Liu Xinyu menatap Zhang Hao dengan dingin. Kamu lebih baik memberi saya penjelasan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.